Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Libra sampai Pisces. Sorry tadi saya membuat videonya setengah-setengah karena kepanjangan, jadi oke. Buat Libra sampai ke Pisces nanti, oke? Oke. Dan seperti biasa ini merupakan ramalan umum, jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Libra, hal yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Oke, di sini you should insist you have all what you need. Oke, dan di sini Libra, seandainya kalian merasa oh saya kurang ini, saya kurang itu, jadi ketahuilah atau percayalah kepada dirinya kalian bahwa kalian memiliki apa yang kalian inginkan atau apa yang kalian perlukan di sini. Jadi kalian sudah diberikan tools atau kalian sudah diberikan alat-alat oleh ilahi sebelum kalian lahir kembali untuk menjalani hidupnya kalian. Ilahi sudah memberikan kalian mata untuk melihat, ilahi memberikan kalian hidung untuk mencium bau sesuatu atau sebagainya. Oke, jadi diingatkan kembali bahwa Libra, seandainya kalian putus dengan seseorang di sini, kalian merasa oke, orang ini memutuskan hubungan ini dan sekarang saya tidak bisa melakukan apapun. Jangan berpikiran yang seperti itu. Bangkit kembali dan tunjukkan kepada dia walaupun dia meninggalkan kalian. Ini sebagai contoh. Walaupun dia meninggalkan kalian, tunjukkan ke dia bahwa kalian bisa menjalani kehidupan ini sendiri tanpa dia. Karena dengan cara seperti itulah orang ini akan, seandainya dia memang pasangan sejatinya kalian, dia akan dibalikkan ke kalian. Kalian akan dipersatukan kembali. Tapi kalau kalian masih clinging dengan seseorang, selalu mengharapkan orang lain untuk membantu kalian, itu sudah menyatakan bahwa kalian tidak menggunakan tools ini atau alat-alat yang sudah diberikan oleh ilahi buat kalian, dalam artian kalian masih malas seperti itu. Kalian belum mau menggunakan energi yang kalian miliki semaksimal mungkin. Kita dilahirkan di sini bukan disuruh untuk bled, habis itu mati. Bukan itu tujuan kita lahir ke sini. Kita disuruh untuk belajar dan selalu mengisi dirinya kita dengan ilmu pengetahuan seperti itu. Walaupun tidak harus sama seperti orang lain bisa jadi dokter, saya tidak bisa jadi dokter. Mungkin tugas kalian memiliki tugas yang berbeda, maka dari itulah dunia ini penuh dengan warna karena kita memiliki jalan tersendiri. Oke. Moon 8, when assessing a person, follow your intuition. Jadi Libra, seandainya kalian ingin mendalami tentang seseorang di sini, kalian disuruh untuk menggunakan intuisinya kalian. Terutama buat Libra yang ingin membantu seseorang di sini, kalau dia selalu minta bantuan sama Libra dan dia tidak pernah membalas bantuan yang Libra berikan ke dia, dalami kembali apakah memang itu tugas kalian ke sini untuk membahagiakan orang lain dan kalian lupa bahwa your inner self, energi kalian di lubuk hatinya kalian memiliki energi juga yang bisa membara, bisa marah, bisa happy, bisa sedih dan sebagainya. Apakah kalian akan menelantarkan energi kalian sendiri hanya demi kebahagiaan orang lain? Oke. Sorry guys. Saya sendiri, kalau suara saya terlalu tegas seperti itu, memang karakter saya memang seperti ini. Bukan maksud saya untuk marah sama kalian dan sebagainya. Bukan seperti itu. Jadi saya memiliki tujuan yang baik untuk membantu kalian di sini karena saya pernah berada di situasi ini. Sampai sekarang saya masih berada di situasi ini. Kalau terutama di dalam keluarga saya, mereka semua minta bantuan sama saya. Walaupun saya sudah capek sekali, tapi karena mereka adalah keluarga saya, jadi saya mengerti sangat susah untuk bilang tidak seandainya saudara kita minta bantuan atau orang tua kita minta bantuan.
Tapi kalau keterlaluan selalu memikirkan tentang mereka dan kalian lupa memikirkan diri sendiri, itu juga tidak balance, tidak seimbang energinya kalian. Oke, belajar untuk bilang tidak. Kalau intuisi kalian bilang, oh saya perlu uang ini, saya tidak bisa membantu orang tua saya. Jadi janganlah kalian takut bilang ke orang tua kalian, oh saya tidak punya uang saat ini. Ataupun kalian jujur, saya punya uang tapi saya ada rencana untuk ini dengan uang ini. Kalau orang tua kalian tidak mengerti, itu bukan salahnya kalian, itu salahnya dia. Salah orang tua kalian. Karena kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk membantu kita walaupun anak kita sendiri. Apakah kalian nanti kalau jadi orang tua, apakah kalian akan mau memperlakukan anaknya kalian seperti orang tuanya kalian yang memperlakukan kalian seperti saat ini? Oke. Oh my God. Sorry, Libra, mungkin ada beberapa dari kalian di sini yang memiliki energi seperti saya, selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain dan lupa bahwa kita sendiri juga perlu bahagia. Oke. Seven of Wands, persistent and conviction. What? Oke. Apakah kalian, mungkin ada beberapa Libra di sini membantu seseorang di mana orang ini mungkin contohnya dia buka usaha terus dia bangkrut, dan mungkin ada apakah pemerintahan yang ngesu dia atau seperti dia memiliki masalah di dalam seperti butuh pengacara, butuh pengadilan dan sebagainya. Jadi orang yang memiliki masalah mungkin dia pernah, contoh di sini mungkin dia pernah mencuri terus dia masuk penjara dan kalian membantu orang ini. Mungkin karena itulah, mungkin ilahi. Kalau itu memang ceritanya kalian, misalnya kalian membantu orang yang masuk penjara, pasangannya kalian, dan dia mungkin pernah mencuri atau dia pernah melakukan sesuatu di sini. Maka dari itulah when assessing a person, dimana kalau kalian membantu seseorang di sini, follow your intuition, ikuti intuisinya kalian. Apakah membantu orang ini untuk bayar uang penjaranya dia biar dia bisa keluar, apakah hal ini sudah sejajar dengan energinya kalian? Apakah kalian bahagia melakukan hal itu? Okay. Ada Ace of Wands, ambition and willpower. Libra, willpower. Jangan lupa bahwa kalian memiliki kebebasan untuk memilih dan juga kalian memiliki segala kekuatan untuk memilih hal yang terbaik buat dirinya Libra. Oke? Jadi jangan takut hanya karena tidak mungkin ada orang yang bisa mencintai saya dan dia masuk penjara dan kalian yang harus membayar semua uang yang. Jadi poinnya, jangan membantu orang yang tidak bertanggung jawab, karena dengan cara seperti itulah orang ini akan selalu tergantung sama kalian. Sampai kalian nenek kakek dia tetap saja, Libra kasih dong 50.000, kapan dia akan belajar kalau kalian selalu, oh ini sayang susunya, seperti itu. Kapan dia akan belajar? Dalam artian kalian juga mendukung orang untuk berbuat yang negatif seperti itu. Terutama buat kalian yang sudah membantu, dia tetap saja melakukan hal yang stupid. Jadi, whatever. Poin dari kartu ini, kalian gunakan intuisi kalian secara baik-baik. Ini buat Libra yang resonate dengan situasi ini. Bukan semua Libra akan memiliki situasi ini. Nanti jangan Libra komen di videonya bilang, oh saya tidak punya pasangan yang masuk penjara. Kalau tidak punya pasangan yang masuk dalam penjara, just shut it, okay? Tidak usah komen. Kalau tidak resonate dengan situasinya kalian, cari peramal yang lain dan komen di situ. Helpless. Libra, saya mengerti di sini mungkin kalian ingin membebaskan diri dari situasi ini, tapi untuk saat ini mungkin Libra masih bermasalah. Tadi saya menanyakan tentang energinya dia.
Saya menanyakan, mendalami energinya dia buat Libra. Apakah dia saat ini helpless? Oke, conviction di sini mungkin juga dia proses perceraian. Contohnya dia masih dalam proses perceraian. Biarkan dia menceraikan, biarkan dia menyelesaikan perceraiannya dia terlebih dahulu. Jangan Libra yang bilang ke dia, oh ya kamu harus bercerai bulan depan, kalau tidak saya akan putus sama kamu. No, oke? Jangan membantu orang ini untuk melakukan hal yang dia bisa selesaikan sendiri, agar supaya kalian tidak ngomongin dia selalu baby baby baby, my baby, seperti itu. No, oke. Jadi di sini pasangannya kalian mungkin dia berada di dalam suatu situasi dan dia belum bisa melepaskan diri dari situasinya dia. Jadi ada Libra yang berhubungan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan di sini. Dan saya yakin lagi Libra, tidak semua kalian memiliki pasangan yang memiliki pasangan. Oke, maka dari itulah kalau energi saya tidak resonate dengan energinya kalian, tidak usah komen. Karena tujuan saya positif di sini untuk membantu kalian. Oke. Move on, pasangannya kalian. Dia bilang, I'm letting you go now, so we both can move on. Jadi orang ini dia ingin move on, maka dari itulah dia melepaskan kalian saat ini partying. Dan dia energinya dia juga di sini sangat, dia masih suka hura-hura, dia selalu mementingkan kebahagiaannya dia sendiri dan sebagainya. Self pleasure. Dan pastikan Libra di sini seandainya kalian untuk kedepannya, seandainya kalian sudah mengirimkan foto-fotonya kalian, terutama foto-foto yang sensual, lain kali mungkin kalian bisa sedikit berhati-hati. Siapa tahu orang ini akan menggunakan fotonya kalian buat hal yang lain, misalnya menjual foto kalian sama temannya dia dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalian sedikit perlu berhati-hati di sini karena dia bilang bahwa dia menggunakan fotonya kalian untuk, untuk pleasuring dirinya dia. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia terhadap Libra saat ini. Perasaannya dia terhadap Libra. Children. Oke, jadi tadi saya sudah merasa ada orang yang berhubungan dengan seseorang. Mungkin dia sudah punya anak, maka dari itulah dia ingin move on saat ini. Mungkin dia ingin memperbaiki situasinya dia. Mastery. Jadi kenapa orang ini datang ke dalam hidupnya kalian? Karena mungkin dia membawa energi untuk kalian mempelajari tentang dunia spiritual, dan sepertinya kalian sudah lulus dari ujian ini. Patient dan divine timing di sini sangat berperan penting di dalam hubungannya kalian. Divine timing artinya waktu ilahi. Jadi biarkanlah hubungan ini terbuka secara natural. Jangan dipaksakan, jangan membantu dia untuk cerai. Bilang dia, oh kamu harus cerai, kamu harus ini, kamu harus itu. Bukan tugasnya kalian untuk nyuruh dia melakukan sesuatu agar supaya suatu hari nanti dia tidak akan menyalahkan Libra. Kamu yang nyuruh saya cerai dan yada seperti itu. Pasien. Dan di sini kalian disuruh untuk mencoba hal yang baru di sini. Seandainya kalian selalu pacaran dengan seseorang yang sudah sukses, contohnya di sini, mungkin lain kali kalian cari pasangan yang sejajar dengan energinya kalian. Seperti itu, jangan selalu mencari pacar yang, misalnya kalian pacaran dengan, hal ini pernah saya dengar, sekali kalian pacaran dengan orang yang sudah menikah, kalian akan memiliki kesusahan untuk mencari orang yang single. Maka dari itulah kalau bisa Libra di sini, saya sarankan jangan berpasangan dengan orang yang sudah berpasangan, karena kalian akan memiliki masalah untuk mencari pasangan sejatinya kalian. Hukum karma, kita tidak bisa menolak hal itu. Oke? Jadi kalian disuruh untuk mencoba hal lain, jangan selalu pacaran dengan orang yang sudah memiliki pasangan. Coba hal yang lain. Oke?
Atau sebaliknya di sini, kalau kalian selalu berpacaran dengan orang single, mungkin kalian perlu belajar untuk berpasangan dengan orang yang sudah menikah. No, just kidding. Just kidding guys, just kidding. Saya hanya ingin sedikit meringankan energinya Libra di sini. Saya merasa sangat dense sekali, seperti itu. Kalau kalian mau lari, sudah mau kehilangan napas di sini. Oh my god, ramalannya kalian sudah panjang. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. The Magician. Oke, mungkin dia akan fokus dengan impiannya dia, mewujudkan impiannya dia, kesuksesannya dia, ketenangan di dalam jiwanya dia, dan sebagainya. Atau kalian. Wheel of Fortune. Divine Timing. Jadi, sepertinya akan ada perubahan di dalam situasinya kalian di sini. Ataukah mungkin dia menunggu perubahan di dalam dirinya dia terlebih dahulu sebelum dia melakukan sesuatu. Knight of Wands. Oke, jadi di sini saya merasa dia akan fokus dengan kesuksesannya dia sendiri. Kalau dia suka traveling, dia suka jalan-jalan kemana-mana, sepertinya dia akan fokus dengan hal itu. Dia ingin memanifestasi apa yang dia inginkan atau impiannya dia. Oke. Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Libra. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Scorpio. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Dan kita juga akan mendalami tentang energinya dia buat Scorpio yang memiliki pasangan atau memiliki seseorang di dalam pikirannya Scorpio. Hal yang perlu Scorpio ketahui untuk saat ini. Bird 7, carefully examine before consenting. Oke, jadi kalian disuruh untuk seperti sebelum kalian mengambil suatu ujian, kalian disuruh untuk belajar lebih banyak lagi sebelum kalian mengambil ujian ini. Atau sebelum kalian menerima seseorang, kalian disuruh untuk mendalami orang ini terlebih dahulu. Ada beberapa Scorpio, bukan semua Scorpio di sini. Kalian masih disuruh berhati-hati sebelum melakukan sesuatu. House K, consider life rationally and realistically. Logika, Scorpio untuk saat ini kalian disuruh untuk menggunakan logikanya kalian. Oke, jalanilah situasi ini dengan pikiran yang jernih dan juga logikanya kalian. Jangan hanya menggunakan emosionalnya kalian atau perasaannya kalian. Walaupun kalian kangen dengan seseorang, tapi kalau secara logika kalian tahu bahwa dia the player, atau dia orang yang suka main-main, atau dia suka on and off, dia suka keluar masuk, dia punya pasangan lain dan sebagainya, maka dari itulah jangan hanya mendengarkan perasaannya kalian, tapi dengarkan juga intuisi kalian dan gunakan logika kalian saat ini. Terutama di sini kalian sudah diingatkan untuk berhati-hati di dalam berhubungan dengan orang ini. Seandainya itu yang Scorpio rasakan, tapi kalau kalian merasa nyaman dengan pasangannya kalian, dalam artian energi ini atau ramalan ini bukan untuk Scorpio hari ini. Mungkin besok energi Scorpio yang akan datang, yang akan saya dapatkan di sini. Kita lihat hal apa lagi kah yang Scorpio perlu ketahui untuk saat ini. The Hermit, contemplation, soul searching. Scorpio, maka dari itulah kalian disuruh untuk contemplate saat ini atau mendalami terlebih dahulu. Cari tahu siapa yang terbaik buat kalian, atau kalau kalian perlu healing, lakukan healing saat ini. Pengobatan diri, perbaikan diri dan sebagainya.
Okay. 10 of Wands, responsibility and challenge. Banyak tantangan di sini. Scorpio, kalian diingatkan saat ini kalian memiliki banyak tantangan di dalam hidupnya kalian. Maka dari itulah, kalau kalian tidak tahu jawaban yang pasti, dalami terlebih dahulu sebelum memberikan jawaban itu atau sebelum mengambil suatu keputusan. Dan sepertinya Scorpio di sini ada beberapa dari kalian saat ini kalian merasa terbebani karena terlalu banyak tanggung jawab yang mesti kalian tanggung saat ini. Mungkin anaknya kalian, orang tuanya kalian, saudaranya kalian, dan sebagainya. Dan buat Scorpio yang memiliki pasangan di sini, mari kita dalami tentang perasaannya dia saat ini. Scorpio yang memiliki pasangan atau seseorang di dalam divinely guided differences. Jadi kalian dituntun oleh ilahi di dalam hubungan ini, dan sepertinya terlalu banyak perbedaan di antara kalian. Maka dari itulah hubungan ini belum bisa dipersatukan karena energi kalian sangat berbeda. Itu buat beberapa Scorpio, bukan semua. Jadi kalian sendirilah yang tahu yang mana energinya kalian. Okay. Trust your intuition. Use your logikanya kalian. Logiknya kalian. Okay. Only you. Dan di sini Scorpio ada beberapa dari kalian, pasangannya kalian sangat sayang sama kalian, dan juga seandainya Scorpio merasa dia memiliki pasangan lain, kalian salah, karena di sini dia bilang hanya kamulah yang ada di dalam pikirannya saya dan hatinya saya. Kalau itu yang mengganggu pikirannya Scorpio saat ini, itu yang dia bilang ke Scorpio. Hanya kalian yang ada di dalam hatinya dia. Don't force it. Jangan dipaksa. Oke? Kalau dia tidak balas SMS-nya kalian, contoh, seandainya dia tidak balas SMS-nya kalian, biarkan dia sendiri dan kalian fokus dengan diri kalian sendiri. Jangan langsung telepon dia, kenapa kamu nggak balas SMS saya, yada. Jadi dia akan merasa, orang ini seperti dia sangat takut kehilangan saya. Hal itu tidak akan membuat, terutama buat Scorpio yang feminin, orang ini tidak akan menghargai kalian kalau kalian selalu, aku merindukan kamu, kapan kamu akan menemui saya, lalalala, seperti itu. Entahlah, seperti itu. Oke, jadi jangan dipaksa, oke? Double life. Dan Scorpio di sini, kenapa kalian disuruh untuk mendalami seseorang? Karena ada beberapa Scorpio yang berhubungan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Dia memiliki double life, ataukah mungkin pasangan kalian dia bipolar, jadi memiliki dua energi atau dua sifat yang berbeda di sini. Jadi sama kalian mungkin dia senyum-senyum, terus sama pasangannya yang lain dia terlalu serius, seperti itu, atau sebaliknya. Oh, jeez. Oke, mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia saat ini. Perasaannya dia saat ini. Awakening. Oke, jadi di sini ada beberapa Scorpio pasangannya kalian. Dia masih dalam proses awakening, dia masih dalam proses perbaikan diri, dan hal ini sepertinya direncanakan oleh the divine, oleh ilahi. Jadi biarkan dia memperbaiki dirinya dia terlebih dahulu. Play hard. Dan buat Scorpio, seperti tadi saya merasa kalau kalian SMS dia, find time to laugh, goof off, and enjoy each other. Jadi jangan berkomunikasi yang serius sama dia saat ini. Kalau Scorpio masih ada komunikasi antara satu sama lain, kalian disuruh lebih banyak bercanda gurau saat ini. Jangan terlalu berkomunikasi tentang hal yang serius, misalnya, kapan kita akan menikah, kapan kamu akan menikahi saya, kapan kita akan punya anak.
orang ini sepertinya energinya dia ingin energi yang light, energi yang ringan. Wait, the timing is not quite right. Jadi kalian disuruh untuk menunggu saat ini. Sekarang bukan, apalagi di bawah kartu don't force it. Jangan dipaksa, tunggu. Sekarang bukan waktu yang tepat. Okay. Passion, try something you have never done before. Untuk membalikkan passion ini atau rasa ketertarikan antara satu sama lain, kalian disuruh untuk mencoba hal baru. Misalnya kalian belum pernah naik go-kart, kalian belum pernah balapan pakai go-kart itu, mungkin kalian bisa lakukan hal itu. Atau kalian belum pernah belajar mendaki bersama. Belum pernah surfing, mungkin kalian bisa belajar surfing bersama, dan apapun hal ini untuk meningkatkan passion kalian antara satu sama lain. Terutama hal yang belum pernah kalian lakukan, lakukanlah hal itu. Misalnya melukis bareng, di sini ada tempat di mana kalian bisa sama-sama ke tempat lukisan itu, terus kalian melukis barengan sama dia, seperti itu. Kalau itu yang kalian suka. Oke, mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Nine of Wands, dia akan mengikuti arus yang ada. Dia hanya akan menunggu hasil dari hubungan ini. Sepertinya untuk saat ini dia akan lebih banyak fokus dengan dirinya dia sendiri. Dan juga mendalami situasi ini sebelum dia mengambil suatu keputusan. Terutama buat Scorpio yang berhubungan jarak jauh. Orang ini dia masih ingin mendalami terlebih dahulu tentang situasi ini atau tentang kalian. Maka dari itulah dia sedikit guarded di sini. Dia sedikit takut untuk membuka hatinya dia 100% buat kalian. Karena mungkin dia belum begitu tahu siapa kalian, apa yang kalian suka. Jadi ada terutama buat kalian yang berhubungan jarak jauh di sini. Page of Wands, dan sepertinya dia akan fokus dengan apa yang ada di depannya dia saat ini. Mungkin pekerjaannya dia, kesehatannya dia, dan sebagainya. Banyak Wand di sini Scorpio, mungkin kalian berhubungan dengan Aries, Leo, atau Sagittarius. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Scorpio. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Sagittarius semua, kalian semua. Mari kita langsung saja melihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Oke. Dan kita juga akan mendalami energi dari orang yang ada di dalam pikirannya Sagittarius. Carefully examine before consenting. Sagittarius, kalian disuruh untuk mendalami tentang seseorang. Tadi Scorpio juga mendapatkan kartu ini. Mungkin ada beberapa Sagittarius yang berhubungan dengan Scorpio. Dan Scorpio juga memiliki pasangan yang memiliki energi fire. Jadi mungkin Sagittarius di sini. Jadi Sagittarius, sebelum kalian mengambil suatu keputusan, kalian disuruh untuk mendalami terlebih dahulu tentang hal ini. Apakah seseorang, pekerjaan, kontrak kerja, dan sebagainya. Oke. Consider life rationally and realistically. Kartu yang sama dengan Scorpio. Ataukah mungkin Sagittarius di sini yang memiliki Scorpio di natal chart-nya kalian? Apakah moon sign-nya kalian mungkin, atau rising, atau Venus, dan sebagainya. Jadi kalian disuruh menggunakan banyak logika di sini. Gunakan logikanya kalian dan berpikirlah secara realistik. Kalau
kalian berpasangan dengan seseorang ini sebagai contoh, kalian sudah SMS dia dan dia belum SMS kalian, jangan kalian SMS dia lagi, dan walaupun kalian benar-benar kangen sama dia saat ini, tapi kalau dia sudah tidak balas SMS-nya kalian, apalagi sudah sejam, 2 jam dia belum balas, mungkin dia sibuk ataukah mungkin dia lagi malas untuk berkomunikasi. Jadi gunakan logika kalian sebelum melakukan sesuatu dan dalami terlebih dahulu sebelum kalian mengambil suatu keputusan di sini. Oke. Mari kita dalami kembali tentang hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Hal apa lagikah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini? Four of Wands, prosperity and harmony. Yay, Sagittarius. Sepertinya kalian akan mendapatkan banyak rezeki di sini. Jadi kalau Sagittarius membicarakan tentang kontrak kerja, sebelum kalian menandatangani kontrak kerja ini, dalami terlebih dahulu. Tapi diingatkan kembali Sagittarius, sepertinya keputusan apapun yang akan kalian pilih, rezeki ini tidak akan lari dari Sagittarius, karena rezeki ini memang sudah berhak untuk milik Sagittarius, untuk menjadi miliknya Sagittarius. Dan juga akan ada banyak keharmonisan di dalam hubungannya kalian. Okay. Three of Cups, reconciliation. Mungkin kalian akan bersatu kembali dengan seseorang. Dan hal ini atau orang ini akan bersatu dengan seseorang, bukan selalu dengan pasangannya kalian. Bisa saja dengan teman lamanya kalian, ataukah saudaranya kalian yang tinggal jauh, terus kalian ada waktu untuk ketemu dan sebagainya. Oke. Jadi akan ada banyak kebahagiaan di sini, akan ada banyak perasaan kangen, perasaan sayang sama orang ini, seperti itu. Kalian akan bertemu dengan orang yang membuat kalian bahagia. Oke, mari kita buat Sagittarius yang memiliki pasangan saat ini. Mari kita lihat energinya dia. Kita akan dalami tentang, saya melihat ya, tadi ada fantasizing, sepertinya dia sering membayangkan kalian di sini. Decision, one last chance. Mungkin ada beberapa yang minta kesempatan yang terakhir kalinya. Energinya dia unsent messages. Jadi di sini dia sudah menulis SMS itu, dan setelah dia selesai menulis SMS itu, dia langsung ketakutan. Maka dari itulah dia menghapus SMS ini dan dia tidak jadi mengirimkan pesannya itu. Shutdown. Untuk saat ini dia lagi shutdown, emosionalnya dia lagi tertutup. Dia tidak ada keinginan untuk berhubungan dengan siapapun saat ini. Oke. Telepatik. Dan dia juga bilang bahwa dia berkomunikasi dengan kalian lewat alam mimpi. Mungkin sebelum dia tidur dia berkomunikasi dengan kalian dan energinya kalian bersatu di alam mimpi, seperti itu. Oke. Don't lose hope. Sagittarius, jangan kehilangan harapan di dalam hubungan ini. Oke, mungkin masih ada kesempatan untuk kalian bersatu kembali, tapi mungkin sekarang bukan waktu yang tepat buat kalian untuk melakukan hal ini. Mungkin besok setelah New Year. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia. Apology. Jadi orang ini sepertinya dia akan datang dan minta maaf sama kalian. Dia ingin melakukan hal itu. Mastery dan Sagittarius juga diingatkan di sini buat kalian yang sudah melakukan lebih banyak berdoa, lebih banyak meditasi, sudah melakukan pendekatan diri dengan ilahi. Kalian dibilang bahwa kalian sudah memastery hal ini. Misalnya kalian suka meditasi, kalian sudah pro.
kalian orangnya sudah pintar di dalam melakukan hal itu. Tentang dunia spiritual maksudnya. Longing, ada seseorang di sini, dia merahasiakan rasa kangennya dia terhadap Sagittarius. Ada seseorang yang merindukan kalian tapi dia menyembunyikan perasaannya dia. Rejection. Jadi di sini kalau Sagittarius merasa kalau kalian di reject atau merasa ditolak, ketahuilah penolakan ini sebenarnya perlindungan dari ilahi. Mungkin ilahi sudah tahu, bukan mungkin lagi, ilahi sudah tahu mungkin saat ini energi kalian tidak sama, maka dari itulah kalian belum dipersatukan. Ini buat Sagittarius yang merasa di reject oleh seseorang atau merasa ditolak, merasa kurang dihargai oleh seseorang. Oke, mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. The Devil. Ada seseorang di sini, sebenarnya dia sangat poses sama Sagittarius. Dia tergantung sama Sagittarius untuk membahagiakan dia, untuk memenuhi keinginannya dia, memenuhi kebutuhannya dia dan sebagainya. Dia masih memiliki energi yang lemah seperti itu. Six of Wands, dan saat ini sepertinya dia hanya mengawasi kalian, dan juga mungkin dia minta bantuan sama teman-temannya dia untuk mengawasi Sagittarius saat ini. Kalau Sagittarius memiliki teman yang sama, mungkin ada beberapa temannya kalian yang mengawasi kalian. Dia yang menyuruh temannya kalian untuk mengawasi Sagittarius. The Fool, oke. Dan di sini saya merasa dia sebenarnya ingin mengulang kembali hubungan ini, dan dia mengharapkan di saat kalian balikan nanti, dia mengharapkan hubungan ini untuk sukses. Tapi untuk saat ini, kenapa kalian masih dipisahkan? Karena dia memiliki energi The Devil. Oke, jadi itu yang kita dapat buat Sagittarius. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Capricorn. Oke, di sini kita akan melihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Dan kita juga akan mendalami energi dari seseorang yang ada di dalam pikirannya Capricorn. Capricorn, hal yang perlu kalian ketahui untuk saat ini, be more enthusiastic, you will receive great result. Jadi Capricorn, jangan kalian malas-malasan saat ini, kalian disuruh untuk lebih antusiastik di dalam melakukan pekerjaannya kalian agar supaya kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kalau kalian malas-malasan, ya hasilnya juga malas. Maka dari itulah kalau Capricorn, kalian ingin sukses di sini, kalian disuruh untuk lebih gigih lagi untuk mendapatkan kesuksesan itu. Dan sepertinya kesuksesan itu ada. Cuma kalian disuruh untuk lebih antusiastik saat ini. Jangan menyerah. Oke. Tower 6, even if it's hurt, don't reject the truth. Oke. Di sini saya merasa Capricorn ada beberapa dari kalian, walaupun sesuatu ini atau seseorang ini atau situasi ini sangat menyakitkan buat kalian, cobalah kalian jangan menolak rasa sakit ini, tapi dalami rasa sakit ini atau sembuhkan rasa sakit ini. Jangan di saat kalian merasa tersakiti langsung kalian menutup diri dan jengkel sama dia, marah sama dia, mendoakan dia yang negatif seperti itu. Jangan melakukan hal itu. Walaupun sangat menyakitkan buat kalian, dalami tentang rasa sakitnya kalian dan lepaskan. Kalau dia mengecewakan kalian,
oh kenapa saya merasa sangat tersakiti, sedangkan saya sendiri tahu bahwa saya tidak ada gunanya untuk mempertahankan orang ini kalau energi saya tidak seimbang dengan energinya dia. Seperti itu. Gunakan pikiran yang positif untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan hanya menutup emosionalnya kalian dan kalian putus dengan seseorang dan kalian marah sama dia. Agar supaya energi kalian bisa dilepaskan. Kalau kalian masih ada karma di sini, terutama kalian yang mendoakan orang ini biar itu, nanti dia dibalikkan lagi, terus kalian belajar lagi seperti itu. Agar supaya kalian tidak belajar dengan hal yang sama, lepaskan orang ini. Kalau memang kalian harus putus atau ingin berpisah, lepaskan orang ini, tapi gunakan energi positif walaupun sangat menyakitkan buat kalian. Oke? Oke, mari kita dalami kembali tentang hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Sorry, terlalu kekerasan. Oke. Di sini ada Three of Swords. Dari awal sudah, dan kartunya sudah bilang bahwa kalian merasa kecewa saat ini. Three of Swords, kalian sudah tahu Three of Swords itu apa, tentang seseorang yang sakit hati, kecewa dan sebagainya. Jadi upheaval di sini artinya kalian kecewa, kalian marah, kalian jengkel, memiliki energi yang negatif terhadap seseorang. Release. Artinya lepaskan rasa amarah ini, lepaskan orang ini kalau memang itu yang terbaik buat kalian, tapi gunakan rasa sayang ini atau rasa cinta ini untuk melepaskan orang ini. Kalau itu yang Capricorn inginkan. Oke? Atau pekerjaan, seandainya kalian tidak memiliki pasangan, ini mungkin tentang pekerjaannya kalian. Kalau kalian takut untuk melepaskan pekerjaan itu dan kalian merasa tersakiti, mungkin perlu dalami lagi apakah pekerjaan ini memang terbaik buat kalian dan sebagainya. Mungkin ada pekerjaan lain yang lebih bagus buat kalian. Judgment, Revelation, and Awakening. Oke, jadi di sini dengan adanya Revelation, sepertinya Capricorn diingatkan kembali akan ada peningkatan energi di dalam dirinya Capricorn. Dan dengan adanya Awakening di sini mungkin ada beberapa Capricorn yang baru saja memasuki stage awakening, atau kalian baru saja dipanggil oleh ilahi untuk lebih mendekatkan diri dengan ilahi atau alam semesta. Jadi contohnya Capricorn mungkin dulu tidak suka sembahyang dan sekarang hatinya kalian terpanggil atau intuisinya kalian terpanggil untuk melakukan hal itu, lebih banyak berdoa, lebih banyak meditasi, lakukanlah hal itu. Itu yang akan membantu kalian untuk meningkatkan energinya kalian. Oke? Oke, dan buat Capricorn yang memiliki pasangan saat ini, atau ada seseorang yang ada di dalam pikirannya kalian, true love, don't force it. Yang ada di dalam pikirannya kalian, jangan, what did I say? Oke, maksud saya Capricorn, buat kita akan mendalami tentang perasaan seseorang yang ada di dalam pikirannya Capricorn. Apakah kalian pacaran, apakah kalian baru kenal, apakah kalian musuhan dan sebagainya. Yang penting orang ini selalu ada di dalam pikiran Capricorn. Bagaimanakah perasaannya dia? Self pleasure. Jadi dia sepertinya masih memegang fotonya Capricorn dan dia menggunakan foto-fotonya kalian untuk memenuhi kebutuhannya dia. Oke. Wedding games. Dan di sini dia juga bilang kenapa dia mengulur-ulur waktu untuk balik ke Capricorn, karena dia tahu bahwa Capricorn akan selalu ada buat dia, maka dari itulah dia selalu membuat Capricorn menunggu orang ini. Move on. I'm letting you go now so we can both move on. Dan untuk saat ini sepertinya apakah ini dari Capricorn?
energi bisa vice versa ataukah dari dia. Jadi di sini dia bilang bahwa dia ingin melepaskan kalian agar supaya kalian sama-sama bisa move on untuk saat ini. Bukan berarti kalian tidak bisa bersatu lagi suatu hari nanti. Okay. Escapism, drinking. Okay. Jadi Capricorn, ada pasangannya kalian, mungkin dia suka minum, dia melakukan hal itu untuk membekukan hatinya dia, agar supaya dia tidak merasa sakit hati, tidak merasa kecewa karena kalian mungkin harus move on atau harus putus saat ini. Oke, mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia buat Capricorn saat ini. Atau mungkin Capricorn yang melakukan hal ini. Sorry. Saya kemarin minum wine 1 gelas karena saya sangat stres. Entah kenapa energi saya belakangan ini, biasa Venus lagi retrograde. Jadi emosional kita seperti ombak laut. Be patient guys, kita akan melewati semua tantangan ini. Capricorn, we control, oke? Kita orangnya kuat, jadi janganlah kalian khawatir kalian bisa melewati segalanya, ujian apapun yang kalian lewati. Oke. Perasaannya dia rejection. Oke, jadi kalau Capricorn merasa ditolak oleh orang ini, ketahuilah penolakan ini sebenarnya protection atau perlindungan dari ilahi. Karena ilahi tahu energi dia mungkin lebih mudah, what? Energi dia lebih rendah, itu maksud saya. Mungkin Capricorn orangnya sudah memiliki energi yang tinggi dan sebagainya. Time apart. Jadi kenapa kalian disuruh untuk melepaskan antara satu sama lain saat ini? Karena dengan cara seperti itulah kalian sama-sama akan melihat dengan jelas tentang hubungan ini. Oke. Obstacle, unhealed wounds. Jadi ada orang di sini yang menjadi halangan di dalam hubungannya kalian karena ada seseorang yang unhealed wound, artinya orang yang belum mengobati luka lamanya dia. Apakah Capricorn yang belum mengobati luka lama kalian ataukah dia? Mungkin ada orang yang pernah mengecewakan Capricorn dan Capricorn belum memaafkan orang ini, atau dia yang melakukan atau memiliki situasi ini. Acceptance. Jadi Capricorn, kalian disuruh untuk belajar menerima situasi ini dengan lapang dada. Karena semua yang terjadi di kehidupan kita ada alasannya tersendiri. Masalah apapun yang kita hadapi, selalu ada alasan tersendiri dari hal itu. Oke? Oke, mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan. Knight of Swords, mungkin dia akan berkomunikasi dengan kalian, tapi dia masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan hal itu. Dia ingin mendalami terlebih dahulu sebelum dia melakukannya. Hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya? Hal yang akan dia lakukan untuk selanjutnya? Page of Cups. Dia akan menunjukkan perasaannya dia terhadap Capricorn kembali, tapi dia masih memiliki energi seperti anak kecil. Jadi caranya dia mungkin masih seperti anak kecil. Page of Pentacles. Dia masih ingin memberikan suatu kesempatan, atau dia masih ingin memiliki suatu kesempatan untuk bersatu kembali sama Capricorn. The Emperor. Ada beberapa Capricorn yang berhubungan dengan Aries mungkin di sini, dan dia merupakan divine masculine Capricorn. Atau walaupun dia bukan Aries, ada Capricorn yang berhubungan dengan twin flame di sini karena ada Emperor merupakan divine masculine. Oke. Dan di sini saya merasa walaupun dia ada keinginan untuk memberikan cintanya dia kembali dan memiliki suatu kesempatan untuk berhubungan dengan kalian, ketahuilah The Emperor merupakan seseorang yang sangat controlling. Dia akan mengontrol energinya dia untuk melakukan hal ini.
walaupun sangat susah buat dia, maka dari itulah dia minum agar supaya dia tidak merasakan rasa kecewa ini. Karena dia tidak mau kelihatan lemah di depannya kalian. Itu energi dari The Emperor. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Capricorn. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat Aquarius. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Hal yang perlu kalian ketahui untuk saat ini, dan kita juga akan mendalami tentang energinya dia, orang yang ada di dalam pikirannya Aquarius. Oke, don't give up, Cloud K. Don't give up, Aquarius. Dibilang di sini janganlah kalian menyerah. Kalian bisa melihat orang ini seperti sudah capek sekali, dan istrinya dia bilang, oh sabar ya, sabar, kita pasti bisa melewati ujian ini, seperti itu. Mungkin Aquarius sudah menikah, mungkin suaminya kalian, mungkin kalian yang merasa give up saat ini, dan suami kalian yang bilang sabar ya sayang, kita pasti bisa melewati ujian ini, seperti itu. Mau dong jadi pasangan Aquarius saat ini. No, just kidding. Just kidding guys. Okay. Fox 9, always watch out for other plants. Di sini, apakah kalian Aquarius disuruh untuk berhati-hati dengan seseorang? Ataukah seandainya Aquarius memiliki banyak rencana di sini? Misalnya kalian ingin buka usaha, terus kalian ingin sekolah, atau kalian ingin bekerja dengan perusahaan lain dan sebagainya. Jadi terlalu banyak plans, terlalu banyak rencana, maka dari itulah kalian disuruh untuk dalami rencana kalian ini, karena kalian sepertinya diingatkan tidak akan bisa melakukan 3 hal yang berbeda di dalam waktu yang bersamaan, seperti itu. Jadi pastikan rencana mana yang terbaik buat kalian, mana yang akan membantu kalian untuk menjadi orang yang lebih baik buat kedepannya. Lakukan hal itu sebelum kalian mengambil suatu keputusan. Oke, terutama buat Aquarius yang memiliki banyak rencana di sini. Oke. Mari kita dalami kembali hal apa lagi kah yang perlu Aquarius ketahui untuk saat ini. Hal yang perlu Aquarius ketahui untuk saat ini. Four of Wands, okay. Prosperity and harmony, nice. Oke, Aquarius, kalian akan, karena Four of Wands juga merupakan pondasi di sini, saya merasa Aquarius akan memiliki pondasi yang kuat dan juga memiliki keharmonisan di dalam hidupnya Aquarius. Dan banyak rezeki di sini, prosperity, mungkin keuangan kalian akan meningkat, rezeki kalian akan mengalir, seperti itu. Jadi bersiap-siaplah kalau tiba-tiba kalian bangun, terus cek gajinya kalian, oh saya dapat bonus tahun baru, seperti itu. Mungkin itu yang akan terjadi sama Aquarius. Spirit of One, enthusiastic and adventurous. Kalau adventurous, Aquarius, kalian suka berpergian kemana-mana mungkin, maka dari itulah mungkin kalian ada rencana, oh saya mau pergi ke Bandung, tapi saya juga mau pergi ke Jakarta, oh tapi saya juga mau pergi ke Surabaya, oh saya juga mau pergi ke Kalimantan, dan yada. Jadi kalian tidak bisa berterbangan ke tempat yang sama dalam satu waktu, dalam waktu yang bersamaan, itu maksud saya. Jadi pastikan rencana yang mana yang terbaik buat kalian. Oke? Oke. Ataukah seandainya Aquarius memiliki pilihan lebih dari satu, lakukan hal itu. Dalami siapa yang terbaik buat kalian sebelum mengambil suatu keputusan. Oke, ini buat Aquarius yang memiliki pasangan atau ada seseorang di dalam pikirannya Aquarius. Kita akan lihat bagaimanakah perasaannya dia saat ini. Regret. Oke, jadi dia bilang bahwa dia merasa menyesal sudah meninggalkan Aquarius. Dia bilang, seandainya saja saya tahu apa yang saya tahu sekarang,
mungkin saya tidak akan meninggalkan situasi ini, seperti itu. Jadi apapun yang pernah dia lakukan, dia menyesal dengan hal itu. You first. Dan di sini dia bilang, kalau kamu ingin memperbaiki hubungan ini, kalau Aquarius ingin memperbaiki hubungan ini, Aquarius tahu di mana rumah saya, datang ke rumah saya dan bilang langsung ke saya kalau kamu ingin memperbaiki situasi ini. Itu yang dia bilang ke Aquarius. Dying love. Dan dia juga bilang bahwa dia sudah berusaha untuk berpikiran yang positif tentang hubungan ini, tapi lama-kelamaan dia merasa Aquarius sudah semakin move on dari dia atau sudah semakin menjauh dari dia. Maka dari itulah rasa cintanya dia terhadap Aquarius mulai menurun seperti itu. Mulai berkurang karena dia merasa Aquarius sudah ingin move on. Aquarius ingin move on dari dia. Oh, missing you. Dia bilang bahwa dia tidak pernah merindukan seseorang sebanyak dia merindukan Aquarius. Oke, cuma Aquarius yang dapat kartu ini. Ada seseorang yang merindukan Aquarius. Yang lainnya semua stres, semua depresi. Kasihan sekali. Tapi ketahuilah seperti biasa, saya sudah sering bilang, energi dia berputar setiap second, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Walaupun saat ini dia merindukan kalian, bukan berarti 5 menit lagi dia akan merasakan hal yang sama. Walaupun cintanya dia sudah semakin melemah, bukan berarti besok kalau Aquarius ngubungi dia, bukan berarti cintanya dia tidak bisa bangkit kembali. Tergantung dari energinya kita, oke? Maka dari itulah jangan menyerah hanya karena kalian melihat ramalan untuk saat ini sangat menyedihkan, terus kalian sampai tidak bisa makan, tidak bisa tidur. No, jangan terlalu ambil serius tentang ramalan tarot. Jadi gunakan sebagai, oh, kalau ini yang terjadi berarti saya harus seperti ini. Setidaknya kalian sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan hal itu pun tidak akan 100% memang terjadi. Oke? Jadi anggap saja sebagai hiburan buat hari-harinya kalian. Maka dari itu saya berusaha sekali untuk membangkitkan energinya kalian, karena tugas saya di sini bukan hanya sebagai peramal, tapi membantu kalian untuk meningkatkan energinya kalian, untuk membahagiakan dirinya kalian, dan tidak tergantung terhadap orang lain untuk membahagiakan diri kalian sendiri. Oke. Energinya dia apology. Jadi sepertinya dia akan datang dan minta maaf kepada kalian. Dan di sini dia menyesal dengan apa yang pernah dia lakukan. Denial, detach with love to clearly see the truth. Jadi di sini mungkin kalian Aquarius, seandainya kalian yang ingin mendetach energinya kalian atau melepaskan energinya kalian dengan orang ini, gunakanlah rasa sayang itu. Jangan kalian marah-marah sama dia kalau kalian ingin putus, agar supaya kalian tidak dihadapi dengan masalah yang sama kembali. Here and now, your true love is already part of your life. Jadi cinta sejati kalian sudah menjadi bagian di dalam hidupnya kalian. Trust. Okay? Jadi it is safe to trust in this situation. Janganlah kalian disuruh untuk mempercayai situasi ini. Apapun yang terjadi di dalam situasinya kalian, percayalah bahwa hal ini memang harus terjadi. Mungkin ilahi sudah merencanakan hal ini seperti itu. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Sorry. Sepertinya dia akan mengikat dirinya dia sendiri. Mungkin dia ada keinginan untuk, karena di sini dia bilang, kamu duluan. Kalau kamu ingin memperbaiki situasi ini, kamu datang ke rumah saya. Kamu tahu di mana saya tinggal. Itu yang dia bilang ke Aquarius. Dan di sini mungkin dia ada keinginan untuk memperbaiki situasi ini, tapi dia dengan sengaja mengikat dirinya dia. Dia sebenarnya bisa mengeluarkan diri dari ikatan ini karena dia sudah dikasih
8 pedang, dia bisa saja gosok-gosok-gosok seperti itu. Seperti gosok-gosok. Sorry guys. Oke. Sebenarnya dia bisa menggosok talinya ini di pedang ini untuk melepaskan dirinya dia, tapi mungkin dia ada rasa ketakutan atau dia belum tahu kelanjutan dari percintaan ini atau hubungan ini, maka dari itulah dia memilih untuk mengikat dirinya dia dan tidak melakukan sesuatu di sini. The Empress. Ada Aquarius, mungkin kalian berhubungan dengan seseorang, dia merupakan divine feminine kalian. Mungkin kalian hubungan twin flame di sini. Oke. Dan saya merasa di sini sepertinya dia memiliki banyak perasaan buat Aquarius masih, dan dia orangnya sangat pengertian dan orangnya sangat keibuan, ataukah mungkin dia sudah punya anak karena ada Empress biasanya seorang ibu juga. Jadi hanya saja dia mungkin masih ada rasa takut di sini yang membuat dia belum berani melakukan sesuatu. Seandainya Aquarius kalian feminin di sini dan pasangan kalian maskulin, dia melihat kalian seperti seorang Empress, seseorang yang bisa menjadi orang tua yang baik buat anaknya dia, menjadi ibu yang baik buat anaknya dia, ataukah menjadi istri yang baik buat dia dan sebagainya. Oke. Five of Pentacles. Kenapa dia mengikat dirinya dia? Mungkin karena kalian pernah meninggalkan dia, atau dia takut, mungkin mantannya dia pernah melakukan hal ini, jadi dia takut kalau dia terbuka sama Aquarius, dia takut kalau kalian akan mengecewakan dia kembali. Seperti orang ini merengek-rengek minta dikasihani seperti itu. Maka dari itulah dia memilih mendiamkan diri di sini dan mengurungkan niatnya dia untuk menghubungi Aquarius. Oke, jadi itu yang kita dapat buat Aquarius. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Pisces. Oke, di sini kita akan langsung saja melihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Oke. Dan kita juga akan mendalami energi dari seseorang yang ada di dalam pikirannya Pisces. Oke. Hal yang perlu kalian ketahui. Oke, the Tower 6. Even if it's hurt, don't reject the truth. Jadi Pisces, di sini seandainya ada orang yang pernah menyakiti perasaannya kalian disuruh jangan mereject rasa sakit ini atau jangan menutupi rasa sakit ini, tapi dalami dan pelajari tentang situasi ini. Apa yang membuat kalian seperti ini? Kenapa kalian merasa tersakiti? Apa yang bisa kalian lakukan agar supaya kalian tidak tersakiti kembali dan sebagainya. Oke, jangan di saat orang misalnya dia meninggalkan kalian, contoh di sini, atau kalian kehilangan pekerjaan dan sebagainya, kalian langsung menutup diri, kalian tidak mau komunikasi, kalian tidak mau makan, tidak mau tidur, dan sebagainya. Jangan melakukan hal itu, tapi dalami apa yang membuat kalian merasakan hal itu, dan jangan melakukan hal yang sama agar supaya kalian tidak memiliki situasi yang sama kembali. Okay, my 7. Error recognition is the first step to avoid them in the future. Maka dari itulah tadi saya bilang dari awal di sini, agar supaya kalian tidak menghadapi hal yang sama. Jadi lain kali mungkin kalian perlu mendalami terlebih dahulu sebelum kalian menandatangani kontrak, ataukah sebelum menerima seseorang, atau melanjutkan kontraknya kalian dan sebagainya. Oke, agar supaya kalian tidak mendapatkan hal yang sama kembali. Oke. Mari kita dalami kembali hal apa lagikah yang perlu Pisces ketahui untuk saat ini. Hal apa lagikah yang Pisces perlu ketahui untuk saat ini. Oke.
Queen of Rings, practicality and generosity. Pisces di sini kalian mungkin orangnya sangat generous. Kalian suka membantu orang lain, membantu keluarganya kalian, teman-temannya kalian, dan sebagainya. Tapi untuk saat ini kalian disuruh untuk lebih praktikal di dalam melakukan hal itu. Jadi jangan terlalu mengulur kebutuhan dari orang lain. Misalnya kalian membantu saudaranya kalian sudah membantu dia, dan dia tetap saja belum belajar dan belum memperbaiki dirinya dia sendiri. Sudah waktunya buat Pisces untuk lebih praktikal. Jadi mungkin kalian mengetahui, oh saya selalu membantu adik saya dan sekarang dia malas kerja. Mungkin kalian bisa kurangi uang jajan buat adiknya kalian, ataukah bantu dia cari pekerjaan dan sebagainya, seperti itu. Jangan memanjakan seseorang, jangan selalu memberi dan memberi. Okay. King of Rain, ada beberapa Pisces di sini kalian berpasangan dengan soulmate-nya kalian karena King of Rain dan Queen of Rain. Okay. Responsibility and abundance. Saat ini Pisces sepertinya banyak tanggung jawab yang kalian miliki. Ketahuilah kalau Pisces kalian suka membantu orang saat ini, abundance ini akan mengalir ke dalam hidupnya Pisces. Uang, kebahagiaan, ketenangan di dalam jiwanya kalian akan mengalir ke dalam hidupnya kalian. Mungkin kalian akan dipersatukan kembali dengan soulmate-nya kalian di sini. Oke. Mari kita dalami practice forgiveness, belajar untuk memaafkan seseorang. Forever change. Ada seseorang di sini, dia berubah karena kalian. Mungkin apakah berubah menjadi orang yang negatif atau menjadi orang yang positif. Jadi tergantung apa yang Pisces lakukan kepada orang ini. Saya merasa positif, mungkin kalian yang suka membantu orang ini. Dan kalau Pisces belum bisa memaafkan seseorang, sepertinya ada orang yang ingin Pisces untuk memaafkan dia. Mari kita lihat energinya dia saat ini. Not for you. Jadi dia belum bisa menjadi bagian di dalam hidupnya kalian, dan juga diingatkan energi kalian berbeda saat ini atau tidak seimbang. Maka dari itulah dia bukan orang yang terbaik buat kalian saat ini. Bukan berarti besok hasilnya sama, bukan berarti minggu depan hasilnya sama. Jadi untuk sementara ini, desire to win. Okay? Dan di sini dia sedikit arogan mungkin orangnya. Dia bilang kalau dia saat ini berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, agar supaya di saat kalian pisah sama dia bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari kalian. Seperti itu, dalam artian dia masih menggunakan ego yang tinggi. Energi maskulin dia masih sangat tinggi sekali. Dia belum bisa membalanskan antara energi feminin dan energi maskulin di dalam dirinya dia. Erase. Okay. Dan saat ini sepertinya dia memiliki kesusahan di dalam melepaskan energinya Pisces. Maka dari itulah dia di sini sepertinya sudah berusaha untuk menghapus SMS-nya kalian, fotonya kalian, agar supaya dia bisa melupakan Pisces. Seperti itu. Take it slow. Dan dia juga bilang bahwa dia menginginkan hubungan ini untuk berjalan secara perlahan-lahan. Jadi jangan tergesa-gesa atau jangan memaksakan orang ini, saya mau menikah saat ini juga, seperti itu. Sepertinya orang ini dia belum siap untuk mengambil tanggung jawab yang besar. Oke, mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia saat ini. Obstacle. Okay, unhealed wound. Ada Pisces berhubungan dengan seseorang di mana orang ini dia masih perlu healing karena dia masih memiliki luka yang belum dia sembuhkan. Hal itulah yang memblocking atau yang menutup hubungannya kalian. Time apart. Kenapa kalian dipisahkan di sini? Karena dengan cara seperti itulah kalian sama-sama bisa melihat
situasi ini dengan lebih jelas lagi. Apakah Pisces orang yang terbaik buat dia? Apakah dia orang yang terbaik buat Pisces? Maka dari itulah kalian dipisahkan oleh ilahi. Untuk saat ini. Interference. Jadi ada external party. Ada orang ketiga di sini yang mengganggu hubungannya kalian. Apakah Pisces yang punya orang ketiga? Ataukah dia? Orang ketiga di sini bukan selalu berbentuk manusia. Orang ketiga bisa saja addiction atau kebiasaan buruknya dia. Ataukah pekerjaannya dia, mungkin dia kerja di kota yang berbeda dan sebagainya. Jadi hal itulah yang menghalangi hubungannya kalian. Second chance. This relationship deserve a second chance. Jadi kalian dibilang di sini hubungan ini sebenarnya berhak untuk mendapatkan kesempatan yang kedua kalinya. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya? Ten of Wands. Oke, sepertinya dia ingin mengeluarkan dirinya dia dari situasi ini karena terlalu berat buat dia jalani. Apakah situasi kerjanya dia, situasi di antara kalian, situasinya dia sama orang tuanya dia, jadi situasi apapun yang dia miliki saat ini, dia ingin mengeluarkan diri dari situasi itu. Seandainya dia memiliki addiction, kebiasaan buruk, suka minum-minum, suka pakai obat dan sebagainya, dia ingin mengeluarkan diri dari hal itu. Knight of Wands. Dan sepertinya di sini dia ingin mewujudkan impiannya dia, dan saya merasa ada juga keinginan untuk berkomunikasi dengan Pisces, tapi dia tidak akan melakukannya secara tergesa-gesa karena seorang Knight biasanya melakukan gerakan sangat berhati-hati seperti itu. Six of Pentacles. Dan dia di sini ada keinginan untuk menyeimbangkan situasi ini. Maka dari itulah mungkin dia ingin berkomunikasi, tapi saat ini dia mengharapkan atau dia menginginkan hubungan ini untuk berlangsung secara perlahan-lahan. Dia tidak mau tergesa-gesa mengambil suatu keputusan di sini. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Pisces. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.